Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Ya. Belum? Ya. Nanti sarapan. Oke, hari ini pertemuan ke-32 dengan materi peristiwa-peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa-peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia sebelum terjadinya atau diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Salah satunya adalah untuk membuat naskah proklamasi itu ada sebuah cerita perjuangan Soekarno-Hatta membuat teks atau naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini sebenarnya adalah rangkaian dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, kekalahan Jepang terhadap para penjajah-penjajah yang lainnya. Kekalahan Jepang ini adalah momentum utama mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi para pemuda Indonesia itu terbagi menjadi dua kelompok atau dua golongan. Yang pertama adalah golongan tua dan yang kedua adalah golongan muda. Golongan tua dan golongan muda ini sangat berpolemik ya, masing-masing mereka mempunyai pendapat. Yang golongan tua otomatis pemikirannya adalah pemikiran yang sangat dewasa, tetapi kemudian untuk golongan muda ini adalah pemikirannya mungkin masih mementingkan ego, tapi intinya adalah untuk kepentingan kemerdekaan Republik Indonesia. Golongan tua, golongan muda ini mengusulkan agar Insinyur Soekarno itu diasingkan, tetapi golongan tua itu tidak menyetujui. Untuk mengasingkan ini bukan berarti Insinyur Soekarno mempunyai kesalahan terhadap negara Republik Indonesia, tetapi diasingkan agar Soekarno itu tidak mendapatkan doktrin-doktrin tentang ilmu-ilmu penjajahan dari bangsa-bangsa penjajah. Tujuan golongan muda diasingkan, Insinyur Soekarno ini diasingkan adalah untuk mensterilkan otak atau pemikiran Soekarno agar tidak terkontaminasi oleh rayuan-rayuan bangsa penjajah, agar tidak mau untuk memproklamirkan dirinya, memproklamirkan negara Indonesia merdeka. Tetapi kemudian akhirnya golongan muda tidak menghiraukan pendapatnya golongan tua. Golongan muda akhirnya menculik Insinyur Soekarno dan mengasingkan Insinyur Soekarno di Rengas Dengklok. Di mana Rengas Dengklok? Di Kerawang. Ya. Ini kemudian pada tanggal 16 Agustus Insinyur Soekarno dipaksa oleh golongan muda itu untuk membuat naskah proklamasi sampai dengan menjelang subuh. Menjelang subuh akhirnya kemudian Insinyur Soekarno mendapatkan teks proklamasi kemerdekaan biarpun masih dalam coret-coretan, ya, masih bentuk naskah, belum diresmikan. Tetapi kemudian menjelang subuh naskah tersebut selesai dibuat dan kemudian pada tanggal 17 Agustus pukul 8 tahun 1945 teks proklamasi itu dibacakan dan kemudian tersiar di seluruh penjuru negara Republik Indonesia. Kemudian rakyat Indonesia berbondong-bondong mendatangi lapangan raksasa
mendengarkan suara Insinyur Soekarno sedang memproklamirkan atau membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian terus sampai tersiar kemana-mana dan akhirnya Indonesia diakui kemerdekaannya itu oleh bangsa-bangsa Barat. Salah satunya adalah negara-negara Liga Arab. Ya. Oke, materi ini kalau ada yang belum menguasai nanti silakan bertanya dan akan meminta bantuan kepada kalian yang sudah melampaui kompetensi dasar ini atau indikator tentang peristiwa-peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.